Hanya karena Engkau kami boleh hidup. Hanya karena Engkau kami dapat hidup. Hari ini kami tertunduk di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang memberkati kami. Kami akan duduk diam, tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk, saudara. Shalom, satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita, saudara, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Daniel pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-23, saudara. Daniel pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-23. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama 1, 2 dan 3. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, ini cerita tentang seorang yang bernama Daniel, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Anda lihat sedikit saja jalur cerita daripada Daniel ini, ternyata ada dua hal penting yang dia tidak lakukan, saudara. Yang pertama, ini bicara tentang dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ini penting. Dan yang kedua, Alkitab juga katakan untuk sesama, untuk atasan, pimpinan, dia tidak melakukan kejahatan. Jadi kalau hari ini kita bisa mengikuti apa yang menjadi tuntunan daripada Tuhan itu sendiri, maka rasanya kita bisa mengerti tentang dua hal ini. Jangan melakukan kesalahan, atau dengan kata lain saya katakan jangan mendukakan roh itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, belajar hidup untuk tidak melakukan kejahatan juga dengan sesama. Mungkin Anda berpikir bahwa itu hal yang sulit. Tidak. Apa kurang Daniel? Daniel adalah pribadi yang memiliki satu roh, ya, yang hari ini juga saya yakin dan percaya kita miliki itu. The spirit of excellence. Jadi roh yang sempurna itu. Daniel hidup sebelum Yesus hidup, saudara. Artinya sebagai manusia di muka bumi. Saya dan Anda adalah orang yang lebih beruntung sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena Yesus menyelamatkan kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kalau ada, katakanlah saya berkata bahwa itu sulit, tetapi Daniel bisa lakukan. Dan di dalam penggalan-penggalan cerita kehidupan, khususnya saya gitu, saya melihat hari-hari ini, saya harus menjaga hidup itu juga dengan benar dan baik. Kenapa demikian, saudara? Karena for my own good, untuk kepentingan saya juga, untuk kepentingan Anda juga. Anda hidup benar, tidak melakukan kejahatan, atau mendukakan hati Tuhan, dan tidak melakukan kejahatan
terhadap manusia, maka berkatnya adalah seperti ini. Diancam dengan singa-singa yang begitu lapar. Mungkin dalam kehidupan kita juga sama. Singa-singa sakit penyakit, singa-singa keuangan, ekonomi, pekerjaan, jodoh. Bahkan singa-singa di dalam pelayanan. Kita melihat bagaimana pelayanan itu iblis bermain sedemikian rupa untuk memecahkan. Untuk memecah belah. Bahkan kita melihat dimulai dari pemimpin-pemimpin. Dari orang-orang yang notabene adalah memegang peranan penting. Kadang kita lihat friksi antara departemen pujian, ya, mungkin dengan departemen pengajaran. Mungkin antara wakil gembala, mungkin dengan pemusik itu sendiri. Atau mungkin di dalam peribadatan, saudara, terjadi friksi. Perbedaan-perbedaan pendapat itu yang membuat orang gampang sakit hati. Tapi dalam kasus ini saya tidak melihat itu. Padahal kalau kita lihat dengan secara komprehensif, sebetulnya yang mencerca ataupun yang iri, yang marah dengan Daniel itu dimulai dari roh. Bukan jasmania, sudah. Ada banyak orang berebut jasmania, tetapi sesungguhnya perang antar roh itu. Saya dan Anda adalah orang-orang yang sudah diberikan roh yang excellent itu. Roh yang sempurna itu, sudah. Roh yang betul-betul kalau saya dan Anda explore dengan baik, maka roh itu akan bekerja. Tapi seringkali kita diperhadapkan juga dengan kebutuhan dan keperluan. Kita diperhadapkan juga dengan pilihan demi pilihan. Tiap-tiap hari adalah pilihan. Depend on you. Not God anymore. Depend on us. Tergantung kita. Seringkali saya khotbah, apakah jodoh itu yang mungkin saya dan Anda hari ini jalani adalah jodoh itu dari Tuhan? Belum tentu. Tetapi karena sudah dijalani, ya go ahead. Dan Tuhan akan memberkati itu. Tetapi ada banyak orang seringkali salah pilih. Sehingga terjadi sesuatu yang mendera hidupnya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, atau mungkin pada saat itu kehidupannya belum begitu baik. Tapi karena dia pilih gitu ya, karena dia pilih mungkin sesuatu yang lebih dalam hal materi, dalam hal keluarga, dalam hal ya segala macam, pekerjaan. Sehingga akhirnya dia pilih itu. Memang saya tidak menyalahkan itu adalah pilihannya. Tetapi setelah berjalannya waktu, kita akan melihat rumah tangganya. Pasti ada konsekuensi. Tapi sebaliknya, kalau orang itu betul-betul tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dan tidak berbuat jahat juga untuk manusia, saya yakin dan percaya dia keluar dari kandang singa itu dengan baik, dari gua singa itu dengan baik. Ancamannya pasti banyak. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak memiliki ancaman-ancaman? Ada, especially sebagai hamba Tuhan yang saya telling the truth, yang tidak memiliki pekerjaan apapun. Hari ini kan ada banyak orang bilang, ya bolehlah kalau kita berusaha. Iya boleh. Hamba Tuhan yang satu melayani Tuhan, sisi lain dia punya bisnis atau pekerjaan, boleh. Tergantung dari panggilannya. Tapi saya dipanggil memang untuk 100%. Nggak mudah. Ada godaan-godaan itu, dan saya katakan itu adalah kandang singa. Itu adalah ancaman-ancaman buat saya. Saya mau katakan buat saudara, setelah saya keluar dari pekerjaan 97-98 sampai hari ini cukuplah, karena Tuhan punya janji buat kita. Anda adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalaupun belum genap, kalaupun belum terjadi dalam hidupmu, tetap hidup di dalam janji itu. Amin, saudara. Jangan keluar dari janji itu. Anda lihat Daniel.
Kalau kita lihat di ayat yang pertama, coba Anda lihat di sana, ya. Alkitab katakan dengan jelas ya. Ayat yang kedua katakan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaan. Itu bukan hal yang sembarangan. Seorang raja itu kalau memilih sampai 120 pasti orang-orang yang cekatan. Orang-orang yang juga punya skill atau skillful. Pasti. Orang-orang yang memiliki integritas gitu, saudara. Menurut raja itu. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini kita juga bersaing dengan 119 itu. Yang sedang cari jodoh, mungkin berhadapan dengan rival-rival seperti itu. Dalam pekerjaan juga demikian, saudara. Anda akan berhadapan dengan competitors. Atau mungkin juga di dalam pelayanan, saudara. Anda sedang berlomba-lomba dengan saya untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi competitors kita yang abadi, yaitu kuasa kegelapan itu seringkali nggak terima. Dia tidak pernah incar yang cere-cere, saudara. Yang dia incar adalah pemimpin, orang-orang yang punya andil untuk itu. Jadi kalau Anda lihat donatur satu gereja itu pindah, atau mungkin pengerja dari satu gereja pindah, bahkan pindahnya nggak sendirian, berbondong-bondong gitu loh, saudara ya. Maka kita bisa lihat bahwa itu adalah pekerjaan yang datangnya pasti bukan dari Tuhan. Dan hari ini kita melihat juga pernikahan-pernikahan yang sudah 25 tahun mungkin. 20 tahun kali 15 tahun ya. Keluarga yang baik-baik saja. Jangan Anda pikir bahwa terus tidak terjadi masalah. Justru di dalam Tuhan itu kuasa iblis makin rentan menyakiti kita. Oleh sebab itu kita harus memiliki roh yang sempurna itu. The spirit of excellence itu. Ya. Dan Anda harus explore sedemikian rupa. Anda harus pakai sedemikian rupa. Supaya roh itu tetap. Karena roh di dalam kita, Alkitab bilang lebih besar daripada roh yang di luar sana. Kalau begitu saya masuk di dalam inti khotbah saya. Bagaimana Daniel bisa keluar dari jeratan itu, ancaman itu. Bahkan kalau kita lihat dengan kasat mata, dengan telinga yang baik, dengan cerdas membaca, bahwa ternyata Daniel juga masuk. Masuknya adalah ke dalam ancaman itu, masuk ke dalam langsung singa-singa yang sangat lapar. Dari mana saya tahu juga singa-singa yang sangat lapar? Di ujungnya di ayat 24, 25, 26 dikatakan orang-orang yang memfitnah Daniel seperti itu langsung dengan anak serta istrinya dijebloskan masuk ke dalam gua singa itu, dan yang terjadi adalah mati semua. Belum sampai udah dilabrak dengan singa itu. Saya mau katakan buat Anda, kita tidak harus benci, marah, dan sakit hati dengan orang-orang yang seperti itu. Karena Tuhan punya cara. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Berusaha dengan hidup benar saja di hadapan Tuhan. Dan tidak menyakiti orang lain. Don't hurt others ya. Dengan fitnah, balas fitnah, kejahatan dengan kejahatan. Maka kedudukannya satu-satu. Tapi kalau Anda serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang membalas itu. Maka Anda akan melihat ngeri. Kalau tangan Tuhan balas, ngeri banget. Ya. Kenapa demikian? Karena seperti Daniel, aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan di hadapan Raja itu. Nah, mari kita lihat satu ayat kunci ya, di dalam Daniel 6 ayat yang ke-6, saudara ya. Saya suka untuk membaca ini terus menerus, dan ini adalah salah satu alasan bagi saya untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mari baca Daniel 6 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama saudara, 1, 2, dan 3. Maka berkatalah orang-orang itu, apa katanya? Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi kunci daripada keselamatan, atau kunci daripada terbebas dari lubang atau gua singa itu, saya dan Anda harus memelihara ibadah itu dengan baik. Halo, mukanya nggak enak.
Sekali lagi, apa saudara? Ibadah. Ibadah kan mencakup banyak hal. Ya. Dan ternyata Daniel mengerjakan itu dengan not only almost perfect, tapi perfect. Sempurna. Alkitab katakan, coba lihat di ayat sebelumnya. Ya. Coba kita baca bagaimana Daniel itu melakukan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Alkitab katakan bahwa dia pergi kemana saudara? Ke rumahnya. Dan di rumahnya itu ada tingkap yang biasa dia lakukan adalah berdoa di situ. Ada banyak orang seringkali kalau bicara tentang doa, bicara tentang ibadah, bicara tentang hadir di dalam persekutuan, seringkali itu sangat membuat dia menderita. Untuk konsentrasi saja 1 jam gitu, ya. Gereja di sini kan terkenal dulu dengan 1 jam, ya. Gereja 1 jam saja. Sekarang berubah jadi gereja 1,5 jam gitu, ya. Ya memang itu, ya. Dan kita melihat juga bahwa ternyata nggak susah juga sih untuk duduk di bawah kaki Tuhan, nggak susah juga. Dibandingkan dengan kesusahan yang kita dapat, nggak susah. Dibandingkan dengan berkat yang kita dapat, nggak susah. Saya seringkali duduk ya di kursi jemaat dengan sahabat, teman. Begitu pujian, begitu nyanyian, saya lihat juga udah ngantuk itu menyerang. Betul. Saya diajar oleh mama saya dari umur 4 tahun. Mama saya selalu bilang, jangan pernah tidur di gereja. Jangan pernah. Karena gereja itu bukan untuk tidur, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Iya dong. Jujur, ayo jujur. Tapi waktu saya bicara seperti itu dan diwawancarai sedikit oleh Timothy, ada orang yang balas saya bilang begini, tapi Pak, daripada tidur di lain tempat, mendingan tidur di rumah Tuhan. Saya bilang ngawur. Ya. Lah, kalau bicara begitu memang manusia seringkali punya alasan-alasan yang kayaknya bisa diterima. Loh, Anda dan saya pergi ke sini kan untuk beribadah. Betul nggak? Bukan untuk tidur. Oleh sebab itu konsentrasi dong. Mengingat persoalan dan masalah yang Anda geluti, saya geluti. Persoalan dan masalah yang semakin berat dan berat. Ayo. Di sini 1,5 jam Anda nggak dapat apa-apa. Ya, saya mau katakan buat saudara, nanti selama seminggu itu Anda digebukin oleh persoalan dan masalah. Benar. Tapi sebaliknya, ketika Anda konsentrasi penuh dalam peribadatan, ya, bahkan di dalam doa-doa, bahkan dalam pujian dan penyembahan, nanti 1 minggu ke depan, Tuhan bukan saya, Alkitab pastikan Anda akan dapat kekuatan. Ya, saya kan 50 tahun melayani Tuhan, saudara. Saya sudah dianggap cukup senior. Gitu. Saya 25 tahun itu full timer. Gitu. I do know exactly. Gitu. Lihat itu kata, I do know exactly. Gitu. Jadi saya sungguh-sungguh tahu banget gitu tentang penderitaan, tentang masalah. Saya miskin lama, saudara. Puluhan tahun saya miskin. Saya menderita juga cukup lama, saudara. Tapi saya lihat dibandingkan dengan apa yang saya dapat hari ini, maka penderitaan saya nggak ada arti. Nggak ada. Tuhan berikan saya, bukan saya sombong ya, satu kesejahteraan. Damai sejahtera. Ya. Rasa cukup. Dan menurut hemat saya, iya, nggak harus juga terlalu kita menjadi orang yang kaya, super konglomerat gitu, nggak juga. Ya. Nanti juga kita cari duitnya, simpen duitnya juga susah di mana ya. Saya mau titip di Victor, saya lihat Victor, saya taruh 2 triliun, di saudara 3,5 triliun, di Niko 7,5 triliun. Saya nggak bisa tidur, ya kan? Ini orang bisa dipercaya nggak gitu kan? Tapi hari ini saya lebih beruntung, punya uang cuma 14.000, ya kan? Taruh di sini, betul nggak?
nggak usah di tabungan 1 miliar aja sekarang sudah diintip saudara oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia gitu. Tapi kalau cukup aja, betul nggak? Jam tangan kan nggak harus pakai 4-4-nya gitu loh, ya kan? Nanti Pak Oknil tanya jam berapa Pak Pendeta? Ya lihat aja sendiri jam berapa gitu kan. Makan juga kan nggak harus berlebih-lebihan. Sekarang saya jaga banget makan. Ini 2 sahabat saya, mau makan apa? Nanti mau makan apa? Aduh saya sekarang udah rada-rada ketakutan. Mau makan apa ya? Karena udah biasa untuk puasa gitu. Dan hasilnya turun. Kan sayang juga gitu. Padahal dulu saudara, dulu ya. Itu seharian gak ada nasi di rumah. Itu ada adik kandung saya. Kalau di mobil kita cerita yang susah-susah. Untuk apa ya? Untuk menjadi pelajaran buat ponakan istri saya. Saya suka bilang gak gampang. Terus sekolah S1, S2, teologi itu langsung naik. Enggak. Menderita dulu. Enggak usah cari-cari penderitaan akan datang dengan sendirinya. Betul nggak? Iya. Saya kontrak rumah lama. Saya nggak ada makanan lama. Itu tanya adik saya. Itu kalau papa saya pulang ya, karena dia kerja di satu klub malam, dia bawa sebungkus daging yang sudah diramu gitu. Itu dia bawa bagian dan saya suka lihat ada yang setengah, saya yakin dan percaya itu juga bagian yang sisa dari tamu kan. Ditaruh lah. Dan kita dibangunkan dia pulang jam 1, setengah 2 pagi. Dan saya lihat, wah begitu kita dibangunkan, enggak ada rasa capek, marah, berdiri. Kenapa? Lapar. Begitu lapar, ada itu daging, nasinya sudah. Nasinya ternyata kita bersepuluh dengan opa saya. Itu nasinya mungkin cuma buat berempat. Jadi ada masalah lagi. Daging ada, nasinya enggak ada. Dan akhirnya opa saya suka bilang begini, yang tua mengalah. Dan ya saya nggak bilang itu sial, tapi kebetulan saya anak nomor 2 lagi. Kami bertujuh, saudara. Bayangkan kesempatan buat yang ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 udah selesai. Saya suka mohon-mohon sama adik saya, makan yang dikit ya dek, dikit ya dek. Dan adik-adik saya suka, saya bilang dek, kalau nggak ada orang tua, bilang, dek makan jangan banyak-banyak ya, kita belum makan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Coba kalau hari ini apa yang saya dapatkan, rasanya nggak sebanding dengan penderitaan. Kita bisa pelihara anjing saudara 4. Anjing kan butuh makan, betul nggak? Ya, kita bisa piara anjing 4 itu biaya makanannya itu majikannya yang tanggung. Saya cuma berikan Anda satu comparison, ya. Dan saya makan juga sangat sedikit, dan saya lihat berkat Tuhan luar biasa. Dulu kalau sudah mendekati tagihan rumah yang setahun gitu, saya udah gemeter. Dan kalau saya udah ditagih gitu, di telepon, saya suka bilang sok. Kadang-kadang saya suka, ya dosa sih, saya udah minta ampun sama Tuhan. Kalau dia tanya, Bapak mana? Saya bilang, enggak ada Bapak gitu. Ini siapa? Dia bilang. Saya bilang, saya pembantunya gitu. Karena saya ditakuti tagih itu. Bahkan saya pernah ngomong sama Tuhan, begini deh Tuhan, tiap tahun kau berikan aja saya 5 juta rupiah, udah titik. Nggak usah lebih. Yang lain saya cari untuk makan, saya cari. Yang penting uang kontrak 5 juta. Mama saya suka bilang, kau bodoh, kau minta sama Tuhan masa cuma begitu. Jangan batasi kuasa roh. Tuhan bukan cuma 5 juta. Mintalah, kata Tuhan Yesus. Jadi gimana mau udah minta berbulan-bulan rubah. Jangan minta 5 juta, minta apa? Kau cukupkan aku Tuhan. Itu dengan berkat-Mu. Dan kalau Anda lihat, coba tayangkan itu ya. Fan di mana itu, Fan? Ya. Daniel 6 ayat 10. Coba kita baca sama-sama. Ini ayat 11 saja dulu ya. Ya, ayat 11 saja ya. Ayo kita baca sama-sama.
Daniel 6 ayat 11. 1, 2, dan 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Ini yang keren. Seperti yang biasa dilakukan. Kalau begitu, jauh sebelum surat perintah itu dibuat, Daniel sudah melakukan atau belum? Sudah. Amin. Jangan tunggu masalah persoalan datang baru beribadah atau berdoa. Tetapi baiknya sekarang sebelum ada masalah dan persoalan, you protect yourself dengan ibadah itu, dengan doa itu. Anda pikir Niko Mariadi ya? Ya, itu nyanyi sampai suara keras, apakah hanya cuman dapat persembahan kasih saja? I don't think so. Tapi dia juga memuliakan Allah. Dan saya tahu persis karena saya lama juga jadi worship leader ya. Memang uang itu penting, tapi kalau hati kita juga terbuka untuk Tuhan. Dan dia selalu menilik hati kita. Maka yang terjadi adalah Tuhan selalu memprotek kita dengan baik. Alkitab katakan demi didengar Daniel ya. Dengar apa saudara? Larangan itu. Bagaimana dengan Anda? Demi didengar Anda. Tentang apa? Penyakitmu. Saya baru kehilangan seorang sahabat gitu. Ya, Anda tahu Bapak Reza Solihin. Kemarin sampai istri saya tadi pagi ikut juga mengubur. Dan dia menderita selama 2 bulan lebih, 2 bulanan. Dengan pankreas di tubuhnya. Ya. Saya waktu lihat hal itu, dengar hal itu, saya langsung ke rumah sakit. Terus saya tanya Tuhan, kenapa begitu? Kan Pak Reza melayani Tuhan. Pak Reza jadi hamba Tuhan. Pak Reza jadi gembala. Pak Reza meninggalkan iman yang lama untuk ikut Yesus. Betul nggak? Yang kelima, Pak Reza jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang keenam, usianya baru 57. Maksud saya masih usia cukup. Saya sudah di 62 gitu. Jadi saya pikir jangan-jangan gitu. Ya jangan-jangan gitu. Nggak ada yang lebih gitu. Saya cuma tanya, kenapa ya? Ada apa ya Tuhan? Gitu. Dengar dia sakit dan langsung ditidurkan. Dan dari dia masuk rumah sakit yang kedua sampai dia meninggal, dia tidak pernah keluar dari ICU. Ditidurkan sedemikian rupa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau. Boleh kan kita minta? Saya nggak mau. Dia sama seperti dia minta. Dia biasa lakukan itu. Sehari 3 kali. Kita seminggu 3 kali boro-boro. Kadang-kadang sebulan 3 kali masih ada bolongnya. Coba kalau Anda lakukan at least 1 tahun 52 kali itu ibadah tanpa bolong. Khususnya hari Minggu. Terus di dalam setiap hari coba Anda bersekutu dengan Tuhan. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Itu pengamanannya ketat, Mas. Halo, ketat. Jadi waktu saya tanya, kenapa Pak Reza begitu? Terus saya nggak dapat jawaban, pulang juga nggak dapat jawaban, kecuali jam 3 pagi Tuhan bangunkan saya. Dan saya bangun, saya doa lagi 1 jam, dan saya baru dapat jawaban. Jawabannya adalah yang pertama, bersyukur. Reza Solihin urusan Tuhan. Tapi bagian saya adalah bersyukur. Halo. Amin. Jangan terlalu banyak pikirin masalah. Karena hidup itu bukan melulu masalah. Amin. Iya. Ada banyak hal yang, a lot thing to do. Ada banyak hal yang Anda bisa lakukan. Duduk di rumah, angkat tangan.
Sambil masak, nyanyi. Betul nggak? Jangan dipikirin yang aneh-aneh. Dasar tuh suami gue tuh kurang ajar. Nggak tahu diri. Terus makanan yang baik-baik Anda ludahi. Gitu. Saya mau katakan buat Anda, no. Ya. Suami juga dengan istri. Dasar istri nggak tahu diri, bisanya cuma keluar, bla 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 bla. Saya mau katakan buat Anda, itu justru mendatangkan penyakit. Alkitab bilang hati yang gembira adalah, ya udah gembira aja. Orang-orang suka bilang, Pak usia segitu ya, apa nggak pernah terjadi keributan Pak dengan istri? Ada, perbedaan pendapat ada. Tapi saya nggak pernah gampar dia sampai rahang bergeser, nggak pernah. Ya, saya selalu sekarang pakai itu karena teman baik saya udah bawa firman, dia pukul istrinya sampai rahangnya geser. Hingga akhirnya diadukan polisi. Udah bawa firman. Jadi saya bilang, aduh salah, dia salah. Tapi nasi udah jadi bubur. Kenapa demikian? Saya yakin dan percaya hubungannya dengan Tuhan kurang baik, pasti. Setuju nggak? Kalau dia punya hubungan baik dengan Tuhan, yang keluar itu yang manis. Pasti yang manis. Tiap kali dia mau melakukan sesuatu, katakanlah dia mau angkat itu tangan, pasti itu roh yang dia layani, yang dia beri makan itu dengan baik itu, pasti akan Pak kok bisa ngomong begitu? Berkali-kali juga terjadi dalam hidup saya. Anda pikir saya nggak gemes sama istri saya? Gemes juga. Kalau dia udah jawab, tahu sendiri nih, ibu-ibu banyak di sini, betul nggak? Para suami, betul nggak? Pasti gitu. Udah diem, apa yang kayaknya kadang-kadang kita mau jambak aja dia punya gitu kan? Tapi tiap kali mau gituan, terus istri saya balik badan, kenapa itu tangan? Enggak, gue cuma baik gitu. Saya nggak pernah sakitin dia untuk hal itu. Kenapa demikian? I love her. Nah itu aja. Dan dia banyak juga mendampingi saya. Ya, tadi dia mau pergi, dia tanya saya, Pak, aku ikut kamu atau ini diundang? Ada seorang oma gitu, 90 tahun hari ini. Kita diundang, saya nggak bisa karena saya di sini. Saya bilang, Ma, aku harus ke sini. Kalau suruh pilih Tuhan dan oma, saya pilih Tuhan karena Tuhan nggak pernah tua-tua, nggak jadi opa, gitu. Betul nggak? Terus ini oma sahabat baik, saudara, baik. Kita bersahabat sangat baik. Jadi saya bilang, istri saya selalu pergi ke luar negeri dengan oma ini. Ya, mau ke Prancis, kayak mau ke Inggris, mau ke, kemana-mana tuh istri saya. Selalu oma ini ikut. Jadi dia sudah 8 kali telepon dari 2 hari yang lalu. Sering. Oma kan gak tegas. Sering. Kamu jadi datang ke rumahku enggak? Gitu. Saya dengar itu. Kesian. Saya bilang udah lama. Tadi sore dia, gimana? Kamu putuskan. Saya bilang udah pergi. Terus saya bilang begini, siapa tahu bukan itu ya, bukan ada niat gitu. Siapa tahu kan? Siapa? Saya nggak ada yang tahu kan, betul nggak? Siapa tahu ini tahun terakhirnya kan kita nggak tahu, betul nggak? Siapa tahu? Syukur dia bisa ke 91, betul nggak? 92, 93. Memang keluarga ini semua panjang umurnya, ya. Kakaknya dia sekarang sudah umur 97 apa 98. Maafkan saya masih hidup. Saya pakai kata yang bagus, masih hidup. Jangan bilang belum mati-mati sudah, enggak, itu negatif. Masih hidup. Dan kakak-kakaknya yang lain sekarang 80-an dan banyak kakaknya meninggal 86. Tuhan pelihara karena mereka juga selalu melayani dan beribadah kepada Tuhan. Saya lihat muka-muka juga akan dipelihara Tuhan. Ya Bu ya, amin ya. Saya lihat ini yang berempat nih ya, luar biasa nih. Enggak ada ngantuk sama sekali. Kenapa demikian? Karena duduk di depan. Kalau yang di belakang kan saya suka nggak lihat ya, agak gelap-gelap gitu ya. Jadi Alkitab bilang, Anda dengar apa? Masalahmu, persoalanmu. Alkitab bilang, kau harus pergi. Perginya kemana? Ke Tuhan. Amin. Alkitab katakan bahwa surat perintah itu telah dibuat, ancaman itu. Ya. Kalau Anda tahu bahwa ancaman akan segera datang, biasanya yang Anda pernah kerjakan di masa lalu itu akan menjadi proteksi buat kamu. Proteksi. Sama seperti asuransi. Ya, kalau Anda sudah tanggungkan itu,
Anda bayar tiap bulan. If something happen, maka asuransi itu bisa mengcover. Bapak Reza, asuransinya habis tuh, karena kebanyakan biayanya mahal. Tapi Tuhan itu tetap baik. Ya. Kalau tidak salah biaya sudah 2 miliar. Tapi Tuhan gerakan orang-orang. Ya. Bahkan sampai tadi malam kesaksian cukup semua. Ya. Bahkan saya lihat ada beberapa orang-orang yang sangat diberkati, memberkati dia. Bahkan hamba-hamba Tuhan memberkati dia. Saya tutup firman Tuhan. Yuk, jangan pernah abaikan ibadah, saudara. Ya, capek ah. Siapa yang khotbah? Aduh, pendetanya nggak lucu, mukanya nggak enak dilihat. Ya, Anda nggak usah lihat mukanya, lihat aja yang di belakang mukanya gitu. Terus Anda bilang, aduh, Pak, kalau dia khotbah suaranya pelan, nggak ada roh. Ya, Anda kan punya roh gitu. Jadi terima aja itu firman. Amin. Ya. Aduh, kalau khotbah lama, selama-lamanya berapa sih? Betul nggak? Aduh, kenceng aja. Dia yang bertahan atau Anda yang ambruk, kan gitu aja gitu, ya. Oleh sebab itu cintailah Tuhan, cintailah ibadah, cintailah berdoa, maka Anda lihat itu jadi proteksi buat Anda. Pada saat Anda membutuhkan, maka berguna. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, tunduk kepala kita berdoa. Seringkali kami hanya mementingkan kedagingan kami. Kami bisa mengurus dunia dari pagi sampai malam. Menghabiskan energi, menghabiskan tenaga kami, pikiran kami, hati kami, perasaan kami. Kami sampai-sampai tidak beristirahat sama sekali. Karena itu menghasilkan sesuatu. Menghasilkan uang, menghasilkan harta materi. Tapi hari ini ada penawaran yang baik dari Tuhan, yang lebih baik dari itu. Kalau Anda juga memperhatikan Tuhan, mengurus Tuhan juga dengan baik, pekerjaannya dengan baik, maka Anda tidak akan pernah ditinggalkan. Selalu ada jalan yang terbuka. Selalu ada orang-orang yang terbaik yang Tuhan kirimkan buat engkau. Kadang Anda tidak berbuat apa-apa, tetapi tiba-tiba kemenangan itu Anda sudah raih. Oleh sebab itu, belajar untuk selalu bisa mengutamakan Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini, saya dan Anda, kami semua Tuhan mempraktikkan ini. Biarlah kami membuat pagar-pagar dalam bentuk doa kami yang kami kerjakan minimal 1 hari 3 kali. Dan yang kedua, biar kami juga bisa mencintai Tuhan melalui peribadatan kami. Hari Minggu kami bisa beribadah. Walaupun kami tahu bahwa tiap hari kami bisa beribadah tanpa ke gereja, tapi kami yakin dan percaya, kami juga harus berkunjung ke rumah-Mu. Kami juga harus melangkah ke rumah-Mu. Kami sedang dilatih kesetiaan, dilatih bayar harga, dilatih untuk setia, untuk taat, bahkan untuk memikul salib kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka. Cukupkan mereka Tuhan. Selesaikan masalah mereka dari sekarang. Karena Engkau adalah jawaban yang sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bersama.